Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita berada di tempat yang mulia ini untuk satu tujuan yang juga tidak kalah mulianya, yakni menuntut ilmu. Dan kita berharap semoga datangnya kita ke tempat ini untuk menuntut ilmu akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab memudahkan jalan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab-bab akhir dari kitab ini. Nabi pernah bersabda, Ishtara rajulun min rajulin aqaran. Seseorang membeli sebidang tanah dari orang yang lain. Fawajada alladhi ishtara al-aqaru fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Lalu orang yang membeli sebidang tanah tadi ternyata menemukan harta berupa emas di dalam tanah atau di areal tanah yang dia beli tersebut. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabak innama ishtaraitu minkal arda. Lalu kemudian yang membeli tadi mengatakan kepada yang menjual tanah, ini saya nemu emas di tanah kamu, maka kamu ambil saja emasnya ini. Karena yang saya beli bukan emas, yang saya beli adalah tanah. Karena tanahnya ada emasnya, maka emasnya saya kembalikan. Lalu dikatakan oleh orang yang punya tanah asalnya, yang menjual tanah, wa qala alladzi lahul ard, orang yang punya tanah sebelumnya, dia mengatakan, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Sesungguhnya yang aku jual kepadamu itu tanah dan apa saja yang ada di dalam tanah. Maksudnya yang ada di dalam tanah. Ulun membaca hadis ini, kira-kira hari ini kawal lah Pak dapat orang kayak ini Pak. Kira kawal susah. Beli tanah terus hendak najak pondasi, ternyata ada peti isinya emas banyak. Terus diambil, ini saya kembalikan, saya beli tanah. Kayak susah malah. Maka dua orang ini ribut. Yang satu nggak mau ngambil, yang satu nggak mau terima. Yang satu bilang saya beli tanah, saya nggak beli emas. Yang satu bilang saya jual semuanya, seadanya apa ada di dalam situ, maka itu jadi milikmu. Akhirnya ribut sampai fatahakama ila rajulin. Lalu dia berhukum kepada pengadil, dibawa ke pengadilan masalah ini tadi. Faqala allazi tahakama ilaihi. Lalu kemudian orang yang mengadili tadi berkata kepada kedua orang ini tadi, alakuma waladun, apakah kalian ini punya anak? Kata orang ini tadi. Qala al-ahaduhuma li ghulam. Yang satu ngomong, saya punya anak laki-laki. Wa qala al-akhar, yang satunya lagi mengatakan, li jariyah, saya punya anak gadis. Qala ankihal ghulama al-jariyah, nikahkan saja anakmu yang laki-laki dengan anakmu yang perempuan. Lalu kata orang ini tadi kepada yang berdua ini, wa anfaqa ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Lalu kemudian harta yang kalian nemu tadi kasih saja kepada anak kalian yang baru menikah tadi. Artinya engkau berinfak kepada anakmu dan kalian berdua bersedekah kepada anak-anak kalian. Nah ini
hadis yang mulia ini, ya tadi Pak, sekali lagi kayaknya kalau di masa-masa kita kayaknya kada dapat, ya kan? Jangankan nang beisi tanah, bisa-bisa nang menabuk, nang beulah pondasi tadi tukangnya yang mendapat, ya. Kalau tukangnya nang membawa kada usah bepadah lawan bos nang beisi tanah, kita bawa bulik ya ini tadi. Nah, ini satu gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya dua orang ini adalah orang yang wara dan orang-orang yang amanah. Apa itu wara? Wara itu menjaga dirinya bahkan dari sesuatu yang halal dia masih mikir. Itu namanya wara, menjaga diri dari yang namanya syubhat. Hal-hal yang syubhat tidak akan dia dekati. Bahkan terkadang orang yang wara dalam posisi yang sangat tinggi, mereka itu menjauhi perkara-perkara yang halal, ketika perkara halal itu akan melalaikan diri mereka daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini wara dan amanahnya mereka. Meskipun yang didapatkan oleh mereka ini tadi, oleh salah seorang dari mereka ini adalah harta, maka harta itu tidak menyilaukan diri mereka, tidak menyilaukan mata mereka. Bahkan mereka merasa takut bahwasanya harta ini adalah harta yang syubhat, harta yang remang-remang ini tadi. Makanya dikembalikan kepada orang yang punya tanah. Yang punya tanah pun juga orang yang wara, orang yang tidak mau menerima sesuatu yang mengandung syubhat. Seolah-olah dia memikirkan, kan ini sudah saya jual, kalau saya ambil lagi ini remang-remang harta ini. Yang satu mengatakan, saya beli tanah kok ada hartanya, ini remang-remang harta ini tadi. Sedangkan manusia hari ini kan suka yang remang-remang. Sampai warung ada namanya warung remang-remang. Nah, warung jangan ke warung remang-remang, kadap kada nyaman, kada kau bepandiran. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya mereka ini begitu wara, begitu menjaga diri mereka dari sesuatu yang tidak jelas. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengomentari hadis di atas, beliau mengatakan fihi fadilatul wara'i wa tarkis syubuhat. Di dalam hadis ini terdapat satu pelajaran tentang keutamaan wara, sikap wara, sikap berhati-hati terhadap sesuatu yang akan dipakainya. Artinya menjaga diri daripada sesuatu, takut kalau terjatuh kepada yang haram. Wa tarkis syubuhat, keutamaan meninggalkan segala sesuatu yang syubuhat, segala sesuatu yang enggak jelas, segala sesuatu yang belum diketahui secara pasti seperti apa hukumnya. Nah, orang ini meninggalkan yang seperti ini, dan kata Imam An-Nawawi ada keutamaan pada orang-orang yang seperti itu. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah ini bentuk, kata para ulama, ini bentuk jual beli yang adil, jual beli yang cuma mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting Pak, di dalam pikiran kita para pedagang, terkadang yang namanya jual beli itu fokus pertamanya adalah mencari untung. Ini kapitalis. Pian kalau baca buku ekonomi, karena ulun ini sekolah ekonomi juga, kapitalis itu selalu yang dipikirkan adalah untung. Seperti apa kita mencari untung. Nah, ketika fokus tujuan kita itu mencari untung, maka apapun cara akan dipakai, yang penting untung. Tapi seorang muslim dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya ketika dia melakukan jual beli, yang dicari adalah keselamatan, yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada keridhaan Allah yang mereka cari, ridhonya Allah, lalu ridhonya orang yang dia juali, ridhonya orang yang menjual, ridhonya pembeli. Itu seorang muslim yang dicari di dalam urusan muamalahnya. Artinya nggak ada serakah. Kalau kita lihat tadi, orang yang beli itu kalau serakah, mungkin harta itu nggak akan dia omongkan kepada orang yang jual tanah. Seandainya yang jual tanah itu adalah orang yang serakah, maka ketika harta itu diberikan, dia langsung ambil harta tersebut. Tapi mereka takut, mereka wara, mereka hanya ingin berdagang untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini usaha sekedar ikhtiar, sekedar mencari sebab untuk mendapatkan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau manusia itu tidak bergerak sama sekalipun, dia akan tetap dapat rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bukti? Orang di penjara itu begawe apa Pak? Orang yang di penjara itu begawe apa?
Apa gawiannya? Tidak ada kerja. Kadang ada orang di penjara terus pagi berangkat ke kantor, pagi sekolah, kadang ada. Tidak punya kerjaan orang di dalam penjara. Apakah mereka mati karena kekurangan rezeki? Tidak, karena Allah akan memberikan rezeki. Bahkan suatu hari seorang pedagang itu pernah pergi berdagang, lalu dia melihat di tengah padang pasir ada pohon, di pohon itu ada seekor burung. Burung itu buta, sayapnya patah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang ini mikir, kok bisa burung yang sayapnya patah dan buta ini tadi kok bisa hidup? Ternyata setiap hari ada burung lain yang datang, yang ngasih makan kepada burung tersebut. Maka dia mikir, tanpa bergerak pun orang ini tidak akan mati, tetap dia akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang itu tahu rizkinya dijamin oleh Allah, bukan berarti pian kada usah begawe, jangan Pak. Kalau kada berikhtiar ini karena dapatnya rizki minimal, ya kan, minimalis. Artinya dia tahu bahwasanya rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah rizki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dicari dengan jalan yang halal. Karena ketika kita mencarinya dengan jalan yang haram, kemudian rizki itu kita dapatkan, ya memang itu rizki kita. Mungkin saya pernah cerita, Ali bin Abi Thalib ini punya pegawai, memanggil seseorang untuk kerja di tempatnya. Lalu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kamu akan saya gaji 10 dirham. Begawi setumat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi, dicuntannya pelananya Ali bin Abi Thalib. Dicuntaninya buka. Setelah buka Ali pulang, mana pelana kok ada? Panggil lagi budaknya. Budak, tolong belikan saya pelana di pasar. Kalau ada pelana beli. Saya perlu dengan pelana kuda. Berangkatlah si budak ini tadi. Di pasar dia ketemu dengan yang nyuri. Lalu pelana ini dijual, tawar-menawar, jadi harga 10 dirham. Pulang orang ini tadi kepada Ali bin Abi Thalib dan memberikan kepada Ali. Ali mengatakan, ya ini pelanaku. Berapa kamu beli? Kata Ali bin Abi Thalib, 10 dirham. Orang yang mencuri ini pun kujanjikan 10 dirham untuk bayaran dia pada hari ini. Artinya bedanya di mana Pak? Rizkinya sudah ditanggung oleh Allah 10 dirham, tapi dia tidak sabar dan mencari dari cara yang haram. Seandainya dia bekerja di tempat Ali bin Abi Thalib sampai selesai, maka dia dapat 10 dirham yang halal. Tapi dia nggak sabar, dia pergi dengan mencuri. Apa yang dia dapatkan? 10 dirham juga, tidak kurang dan tidak lebih. 10 dirham yang dia dapatkan, akan tetapi dia mencarinya dari cara yang haram. Nah, dua orang yang terdapat di dalam hadis ini, orang-orang yang benar-benar menjaga diri mereka. Mereka ingin bahwasanya jual beli yang mereka lakukan itu adalah jual beli yang diridhai dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dua-duanya saling menolak terhadap harta itu tadi. Lalu hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah hakimnya ini juga adil. Karena nang berdua ini kada mau, ini kada mau, ini kada mau, nah, dikawinakanlah anaknya, lalu dikasihlah dengan ini solusi adil. Artinya Islam itu ketika menerapkan satu hukum, terkadang manusia itu melihat hukumnya kok berat sih, hukumnya kok susah sih. Contoh misalnya hari ini orang punya 100 gram emas sudah disimpan selama 1 tahun, maka wajib untuk mereka ini bayar zakat. Nah, zakatnya kayak apa? Waduh, kalau zakatnya ini harga emas hari ini berapa harga emas? Berapa? 2.400.000. Sedangkan seorang bahari menukarnya cuma 900.000. Berat ini jar kita. Akhirnya apa yang dipikirkan? Sudah kita zakati kayak harga bahari aja, ya kan? Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Zakatnya kapan ya? Zakatnya harta hari ini. Artinya orang yang seperti ini, Islam seperti kita melihat yang seperti ini sepertinya berat. Kok berat seorang nukar bahari sehitu? Ini kan kadang kita jual. Kalau pindah turun lagi jadi 900.000, kita rugi bayar zakat. Nah, orang memandangnya seperti itu, tapi tidak, di dalam akan memberatkan seseorang yang terkena hukum tersebut. Hikmah yang lain juga bahwasanya keberkahan harta itu dari muamalah yang sesuai syariat. Artinya kalau muamalahnya benar, berkah itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu janjinya Allah. Jadi nggak perlu takut dengan yang namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Allah akan memberikan. Banyak orang hari ini yang dagang dengan cara yang curang. Curang dia dagang, mengharapkan dalam dagangnya yang curang ini akan mendapatkan kelebihan yang sangat banyak. Mungkin bisa jadi,
dia dapat untung besar, mungkin bisa jadi dia dapat kekayaan yang melimpah. Akan tetapi yang ditanyakan di dalam masalah ini, apakah ada keberkahan di dalam hartamu yang melimpah tadi? Adakah keberkahan di dalam pendapatan yang engkau dapatkan dalam jumlah yang sangat besar? Jangan-jangan malah nanti jumlah kekayaannya membesar, jumlah harta yang dia dapat membesar, akan tetapi yang dia dapatkan justru banyak sekali bencana di dalam kehidupannya. Hidupnya nggak tenang, hidupnya sempit, dadanya terasa sempit, urusan-urusan yang berkaitan dengan keluarganya pun jadi kacau. Apa artinya ini? Artinya bahwasanya salah satu keberkahan di dalam hidup telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajarkan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mengutamakan yang namanya keberkahan, kata para ulama. Makanya dalam urusan perdagangan atau dalam urusan muamalah ini, Islam begitu banyak mengajarkan perkara-perkara yang akan menjadikan seseorang itu dapat kebaikan. Ada satu ayat, ini mungkin bisa jadi renungan bagi kita. Ayat ini mengatakan, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kata Allah, kebanyakan daripada al-khulata orang yang bercampur. Artinya kata para ulama, sebagian mengatakan orang yang kalau urusan dagang itu melakukan kerjasama, syirkah, kerjasama itu kebanyakan, kata Allah, wa inna katsiran minal khulata, orang yang bercampur untuk melakukan perdagangan tadi, la yabghi ba'duhum 'ala ba'din, akan saling mendolimi antara yang satu dengan yang lain. Nah ini kalau kita lihat Pak, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang kerjasama itu ujung-ujungnya biasanya terakhirnya kayak Pak? Nipu jar sidin, ya kan? Jar Allah ya, la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Kebanyakan di antara mereka ini selalu akan mengungguli yang lain, padahal sudah kerjasama, tapi ingin dapat lebih, ingin mendapatkan yang lebih banyak daripada orang yang dia bekerja sama. Sudah tahu bekerja sama, terus dia akan muncul setan dan akan membisikkan kepadanya, ente kan kerjanya banyak, ente kan banyak capeknya, kok kenapa ente dapat sedikit? Harusnya ente yang dapat banyak. Dibisikinya oleh setan. Terus ujarnya, lah nyaman benar nih kawan kita ini, duduk aja di rumah jadinya, misalnya bagiannya sama seorang yang begawe kucang kirap, ibaratnya kok dapatnya cuma sekian persen. Akhirnya apa yang terjadi? La yabghi ba'duhum 'ala ba'din, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Muamalah yang seharusnya dicari keberkahan di dalamnya, dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, kepada orang yang diajaknya untuk berbuat syirkah. Apakah semua seperti itu? Tidak, kata Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang benar-benar beramal saleh. Artinya dia benar-benar beriman bahwasanya itulah rezekinya. Dia qanaah menerima rizkinya. Dengan imannya dia merasa itulah rizki yang seharusnya dia dapatkan. Wa amilus shalihat, dan orang ini beramal saleh. Artinya apa yang dia lakukan dari amal-amal tersebut adalah hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang yang seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum ma hum, sedikit yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah ngomong banyak, Allah yang bilang sedikit. Kalau namanya hubungan muamalah kerjasama, ujung-ujungnya biasanya ya kebanyakan seperti itu. 1 tahun masih sama-sama sakit, ya sudah normal aja. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nang sekong pina jadi besar dan segala macam, akhirnya muncullah perkara-perkara yang tidak diinginkan. Apa dasar untuk agar menjadikan diri kita ini tidak terjebak ke dalam perkara seperti ini? Ya kata Allah seperti tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amal soleh, iman dan amal soleh itu yang akan menghalangi keburukan-keburukan di dalam muamalah. Nah ini semua ditunjukkan oleh 2 orang ini tadi. Artinya akhirnya jadi kerjasama Pak. Bujur kerjasamanya tidak di dalam urusan muamalah. Kerjasamanya anak lelakiannya lawan anak bebiniannya dikawinakan. Jadi apa? Besan. Jadi apa? Jadi menambah keluarga. Jadi menambah persatuan, ibaratnya 2 keluarga disatukan dengan apa? Dengan perasaan orang-orang yang warak,
orang-orang yang tidak silau dengan harta ini tadi akhirnya menjadikan orang yang tadinya jadi partnernya jual beli justru hari ini menjadi keluarga dengan sebab anak mereka dinikahkan. Dan setelah anak mereka dinikahkan nggak perlu sibuk lagi memikirkan mau modali orang berdua ini tadi. Harta yang ada di dalam tanah tadi itu yang diberikan kepada mereka sebagai modal. Wallahu a'lam. Ini penjelasan daripada hadis ini menurut para ulama. Dan kemudian dari hadis ini mungkin terjadi di antara kita pada hari ini. Maka ada kaidah-kaidah, ada hukum-hukum fikih yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama berselisih pendapat. Kalau terjadi kasus yang seperti ini, kita beli tanah, lalu di tanah itu kita nemu apa misalnya, nemu minyak misalnya, atau nemu batu permata besar misalnya, atau nemu berlian, nemu apa di dalam tanah. Seperti apa kondisi kasus yang seperti ini? Maka jumhur ulama mengatakan, yakni Hanafi, Maliki dan Hambali, meskipun nanti sebagian di antara mereka ada yang berbeda dengan pendapat induknya. Mereka mengatakan harta yang ada di tanah yang sudah dibeli itu jadi milik pembeli. Jadi kalau kita beli tanah ada apanya di dalamnya, maka itu adalah milik pembeli. Sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali, beliau mengatakan wa inishtara ardan fawajada fiha malan madfunan fahuwa lil mushtari li'annahu ishtara al-arda wa ma fiha illa an yadda'iyahu al-bai' bibayyinah. Jika seseorang membeli tanah lalu mendapatkan harta karun di dalam tanah tersebut, maka itu miliknya, milik orang yang membeli. Kenapa? Karena dia telah membeli tanah tersebut beserta apapun yang ada di dalam tanah tersebut. Kecuali, kata Ibnu Qudamah, di dalam tanah itu ada harta yang diakui oleh sang penjual menjadi miliknya, sehingga itu menjadi miliknya pembeli, dan si pembeli harus bisa menunjukkan bukti. Sebagai contoh begini, Pak, kalau kita beli tanah, menurut ulama ini, kalau beli tanah lalu kita buka di dalam tanah ada batu-batunya, lalu ternyata batu-batunya batu permata, atau kita beli tanah setelah kita bor tanahnya hendak bola sumur, ternyata yang keluar sumur minyak misalnya, nah, maka itu milik daripada sang pembeli. Tetapi kalau di dalam tanah itu ternyata si penjual ini tadi itu menyimpan barang di sana misalnya, atau kaiknya bahari menyimpan barang warisan, ini gasan cucukku kayaknya, tapi ditaruh dulu di dalam tanah ini tadi, lalu ditemukan, maka itu kan bukan sesuatu yang dijual sebenarnya, dia cuma menyimpan di tempat tersebut. Atau mungkin maka kalau yang seperti ini kasusnya itu menjadi milik penjual dengan syarat si penjual bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Atau contoh lain, di Banjar ini kan tanahnya bebanyu kalau Pak. Suatu hari bini pian ini pas betetapas di belakang, kalungnya nang 2 kilo dari emas tadi gugur. Habis Agus bercabur di dalam banyu tadi mencari si kalung ini tadi, tidak ketemu. Dibeli detektor logam, nggak ketemu juga. Si kalung nang ganal ini tadi, nang 2 kilo ini tadi, nggak ketemu kalungnya ini tadi. Setelah berjalan berapa tahun, tanah ini kemudian dijual. Setelah dijual, jar orangnya, oh ini mau saya bikin tanahnya, rumahnya mau saya besari, mau saya bangun ulang. Bangun ulang, waktu menabuk dapat kalung ini tadi. Milik siapa kalung ini? Yang menjual. Hah? Milik bininya Agus, dengan syarat satu, dia bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Nah, suratnya jar Agus, ya kan? Ini suratnya, saya beli jumlahnya, maka harus dikembalikan. Tidak boleh orang ini diam dan tidak mengembalikan apa yang dia dapatkan di tanah tersebut. Nah, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Tapi kalau yang di dalamnya itu bukan perkara yang diakui sebagai pemilik pembeli asal atau penjual asal, dan dia juga tidak bisa mendapatkan buktinya, maka dia milik orang yang sudah membeli tersebut. Misalnya nemu batu berlian yang belum jadi, oh ini batuku bahari, tidak bisa, karena itu tempatnya misalnya batu-batuan. Nah, ini enggak termasuk seperti itu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan fas-sahihu annahu lil mushtari tabi'un lil ard. Itu yang sahih, yang benar kata Imam An-Nawawi, dia adalah milik orang yang beli, karena apa yang ada di dalam tanah itu tabi'un,
mengikuti apa yang ada di tanah yang dia beli tersebut. Ini pendapat pertama, jumhur ulama mengatakan seperti itu. Pendapat yang lain, ini mungkin pendapat sebagian Hanafi, sebagian Syafi'i, atau sebagian juga pendapat para ulama yang lainnya, Malikiyah juga mengatakan yang seperti ini, mengatakan apa yang dia dapatkan di tanah tersebut diperlakukan sebagai rikaz. Rikaz itu barang temuan, seperti minyak bumi, seperti tambang emas, pokoknya harta karun. Rikaz ini harta yang tersimpan di dalam tanah. Nah, itu diperlakukan sebagai rikaz. Dan ketika dia memperlakukan sebagai rikaz, maka ketika dia nemu harta tersebut, apa yang wajib, Pak? Menjadi milik siapa dulu ini? Menjadi milik orang yang nemu, yang punya tanah. Orang yang punya tanah itu miliknya. Tapi statusnya bukan barang biasa, bukan barang yang muncul dari bumi tadi, tapi statusnya sebagai rikaz. Rikaz itu dalam ilmu fikih, kita rasanya sudah membahas ini, Pak, masalah rikaz ini, Pak. Masalah bahari sudah mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu mungkin. Masalah tambang emas, tambang batu bara, tambang segala macam. Masih ingat lah? Sudah ada ingat Ustaz saya Kelawasan. Nah, sudah pernah kita bahas di sini. Rikaz itu apa yang harus dilakukan? Zakat. Zakatnya berapa? Berapa persen? Nah, lebih. Zakatnya jangan main tebak-tebakan nih, Pak, 10, 2,5. Zakatnya 20%. Zakatnya 1/5. Jadi batu bara yang keluar dari perut bumi yang kita nggak bikin barang itu, lalu kita mengeksploitasi, keluarlah barang itu tadi, maka zakat dari barang tersebut, mungkin para ulama juga mengatakan setelah dikurangi yang namanya biaya dan segala macam, maka dikeluarkan zakatnya 20%. Yang untuk lebih selamat ya harga barang tersebut berapa, maka itu dikeluarkan zakatnya 20%. Yang 80% milik siapa? Ya milik yang punya tanah, milik yang nemu, karena dia dianggap sebagai barang rikaz. Barangnya milik orang-orang zaman dulu atau barang-barang yang mungkin sudah ada di dalam tanah. Nah, itu dalam bab rikaz. Di dalam fikih itu namanya bab rikaz, bab tentang barang temuan yang terdapat di dalam tanah. Makanya kata Ibnu Rushd Al-Maliki, beliau mengatakan dalam masalah ini, kata beliau, ada 2 perkataan. Ada yang mengatakan itu jadi milik pembeli, dan ada yang mengatakan barang itu diperlakukan seperti rikaz yang wajib bagi orang yang menemukannya itu membayar zakatnya sebanyak 20%. Nah, ini hukum-hukum fikihnya. Lalu satu hikmah lagi. Hadis di atas itu bukan menunjukkan hukum, Pak, ya. Jadi kalau pian misalnya nemu barang tukar tanah terus dapat emas di dalam tanah tersebut, atau jadi tempat berlian di tanah pian ini, terus bukan pian bepadah lawan nang bejual, pian beisi anak, ada lakian ya, anak ulun binian, terus harus enggak, ini bukan hukumnya harus seperti itu, tidak. Cuma ini kata para ulama adalah mengajarkan sikap warok, sikap hati-hati, sikap yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita seandainya mendapatkan barang di zaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya seperti perkataan ulama tadi, menjadi milik pembeli menurut jumhur ulama, atau ada yang mengatakan sebagai rikas, sebagai barang temuan, dizakati 20%. Bukan harus seperti yang tadi, tapi kalau pian berlaku seperti yang ada di dalam hadis tersebut, maka itu pun juga baik. Kata para ulama ada satu kaidah. Kaidahnya mengatakan dar'us syubuhat aula min jalbil mubahat. Menghindarkan diri kita dari yang namanya syubhat. Harta tadi kan ragu-ragu kita, Pak. Ampun siapa ini? Ampun itukah, ampun ini, ampun itukah, ampun ini. Dar'u syubhat, menolak syubhat. Ya kan? Aula min jalbil mubahat, lebih diutamakan daripada mendapatkan segala sesuatu yang boleh bagi dirinya. Ini orang warok, orang yang berhati-hati di dalam masalah urusan-urusan yang seperti ini. Nah, ini bukan hukumnya, bukan hukumnya harus. Ya kalau orang pian dapati pian itu pas bayi si anak, pas jalan orangnya, ulun kada bayi si anak jadinya, ulun bayi si anak bebinian, nah, tapi ulun kada bayi si anak, terus kayak apa? Ya sudah, anak pian kawin akan aja lawan ulun misalnya, kayak itu.
Penghujung ya, kalau sudah dapat emas, dapat anu lagi, dapat anak terus hartanya dijulungnya. Enggak, bukan, itu cuma anjuran supaya orang bersikap warok. Bukan itu hukumnya, bukan itu. Hukumnya ya seperti perkataan para ulama, jadi milik penjual, jadi milik pembeli, atau diperlakukan sebagai rikaz. Tapi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, pensyarah kitab ini, punya pendapat yang berbeda. Nah, Syekh Muhammad bin Saleh mengatakan bahwasanya innal insana idza ba'a 'ardan 'ala syakhsin wa wajada al-mushtari fiha syai'an madfunan fiha min dhahabin aw ghairi fa innahu la yamlikuhu bimalakil ard. Kata beliau, orang kalau menjual sesuatu kepada seseorang, lalu kemudian si pembeli mendapatkan sesuatu yang tersimpan di dalam tanah, maka kata Syekh Muhammad, si pembeli tidak otomatis menjadi pemilik daripada apa-apa yang ditemukan di dalam tanah, baik itu dari emas ataupun yang lainnya, ya kan? Walakinnahu lil bai', tapi itu miliknya pembeli. Ini pendapat berbeda milik Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Wa idza kana al-bai'u ishtaraha min akhar fahiya lil awal. Tapi kalau kemudian di sertifikatnya dilihat si pembeli, si penjual yang menjual kepada kita ini ternyata dia beli juga dari orang lain, maka kata Syekh Muhammad, barang yang ditemukan emas dan segala macam bukan milik yang jual yang kedua tadi, tapi milik orang yang pertama kali memiliki tanah ini tadi. Jadi dicari tanahnya, misalnya sudah terjual 5 kali, ya, yang orang pertama kali menjual itu yang menjadi pemiliknya, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Li'anna hadzal madfun laisa minal ard bi khilafil ma'adan. Ini bukan bagian daripada tanah yang dibeli. Harta tadi bukan bagian tanah yang dibeli, kata Syekh Muhammad. Akan tetapi itu terpisah dari tanah yang dibeli. Berbeda dengan barang tambang, itu menyatu dengan tanah yang dibeli. Wallahu a'lam, ini satu pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan seperti tadi, Pak. Milik pembeli kecuali sang penjual bisa menunjukkan bahwasanya itu miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti. Wallahu a'lam, ini yang dijelaskan oleh para ulama, dan salafus saleh juga berlaku wara seperti ini. Ibnu Mas'ud itu pernah beli rumah, habis rumahnya dibersih-bersihi, dibetul-betuli sedikit, mendapatkan harta, maka dikeluarkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, la hajata li fi syai'in fihi syubhah, saya nggak punya kepentingan dengan barang-barang yang ada syubhatnya kayak ini, saya nggak mau, kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Juga di zamannya Umar ibn Khattab ini kan khalifah, lalu ada tanah ini miliknya Baitul Mal, milik negara. Lalu di dalam tanah ini ditemukan harta. Maka kata Umar bin Khattab, tahan dulu harta ini, jangan bedadas dimasukkan ke dalam Baitul Mal meskipun tanah ini milik Baitul Mal. Cari dulu pemiliknya, kalau pemiliknya bisa menunjukkan bukti, kasih, kata Umar bin Khattab. Tapi kalau pemiliknya nggak ketemu pemiliknya, maka harta ini masuk dalam Baitul Mal, baru kemudian digunakan untuk maslahat umat. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sahabat Nabi Muhammad kalangan salafus saleh kanu yada'una tis'ata a'syaril halali khaufan minal haram. Mereka ini, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan 90% perkara halal. Perkara halal ditinggal oleh mereka, Pak. Jadi perkara ini halal tapi mereka nggak mau mengerjakan. Kenapa? Khaufan minal haram, takut kalau terjatuh kepada hal-hal yang mengharam atau hal-hal yang diharamkan. Bukan berarti yang boleh-boleh ditinggalkan semua, tidak. Segala sesuatu yang meragukan diri mereka itu, dari semua perkara yang halal itu 90% mereka buang. Takut kalau mereka itu jatuh kepada hal yang haram, sehingga mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali para sahabat Nabi Muhammad SAW ini sudah jelas perkara yang mereka lakukan. Nah, ini hikmah dari hadis di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'inda Allah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.